saya selama 5 tahun tuh alhamdulillah Mas punya kesempatan nyantri dengan Pak Prabowo. Jadi ya lumayan lah, saya tinggal serumah dengan beliau ya, kemanapun beliau pergi saya ikut, kemudian ke luar negeri saya juga ikut ya, lumayan. Pak Prabowo menyampaikan, tolong sampaikan pokoknya Prabowo Gibran menang ya, pupuk harus terdistribusi langsung ke petani-petani tanpa, karena ya ngapunten Mas, ya saya harus katakan kedekatan saya dengan Pak Prabowo itu adalah sebuah competitive advantage yang saya punya gitu. Dan apalagi sekarang jadi presiden terpilih, dan tentunya saya berharap makin banyak aspirasi yang betul-betul kita serap dari bawah, yang betul-betul kesulitan, kesusahan orang itu kita rasakan gitu. Jadi saya merasa dengan digadang-gadang atau orang keinginan untuk mendorong saya jadi calon gubernur ini semacam apresiasi gitu. Saya merasa pekerjaan saya yang mungkin barangkali cuma 4-5 bulan ini ternyata dinilai orang ya, karena saya dianggap mungkin dekat dengan Pak Prabowo gitu, kemudian saya representasi dari Pak Prabowo misalnya, kemudian itu menjamin jadi gubernur ini kira-kira kok mungkin program ini sinkron semua. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Pos TV. Berjumpa lagi dengan saya Pujan Saidan dari channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya koran Jateng Pos di Semarang. Pemirsa, hari ini kita Jateng Pos TV dapat kesempatan sangat istimewa bisa ketemu sosok muda yang saat ini sedang diperbincangkan khususnya orang Jawa Tengah, namanya Mas Dar. Ini saya sedang ada di sampingnya. Kalau teman-teman keliling di Jawa Tengah ya, di 35 kabupaten Jawa Tengah akan melihat poster-poster di pinggir jalan, namanya Mas Dar. Kalau tidak salah ada tulisan begini, menang Pilpres, gubernur kemudian. Mas Dar adalah, nama lengkapnya adalah Mas Sudaryono. Ada di samping saya beliau. Dan kenapa disebut Mas Dar? Ternyata secara fisik saya lihat beliaunya masih sangat muda. Mas, disebut Mas Dar. Memang usianya berapa sekarang Mas Dar? Sekarang saya 39. 39. Ya. Mohon maaf, 10 tahun di bawah saya, Mas. Oke. masih yang nak kemarin sore sebetulnya ya. Saya pikir cuma 1-2 tahun di atas saya. Teman-teman, beliau ini saat ini adalah seorang ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah ya Mas Dar ya. Kemudian saat ini juga beliau sedang digadang-gadang oleh masyarakat Jawa Tengah ya untuk maju gubernur Jawa Tengah untuk pilkada serentak November nanti ya. Jadi Pak Prabowo kemarin jadi presiden, kemudian beliau nyusul jadi calon gubernur di Jawa Tengah. Mas Dar nun sewu nih, saya kembali lagi. Banyak orang yang belum begitu paham detail tentang Mas Daryono, Mas Dar. Sebetulnya Mas Dar ini siapa, tiba-tiba itu jadi ketua DPD Gerindra, kemudian sekarang maju gubernur. Boleh dong perkenalkan diri kepada masyarakat Jawa Tengah, Mas Dar? Iya, terima kasih Mas. Saya memang jadi ketua Jawa Tengah kan baru ya. Gerindra ya? Ketua Gerindra di Jawa Tengah baru. Baru 5 bulan jalan kalau nggak salah. Baru 5 bulan jalan, 5 bulan jalan. Ya, memang ada satu keputusan yang kritikal gitu di 3-4 bulan sebelum coblosan, yaitu Pak Prabowo dan pengurus pusat di Jakarta, Gerindra di Jakarta memutuskan untuk adanya pergantian ketua DPD. Tentu pasti ada satu sebab dan seterusnya gitu ya. Kemudian alhamdulillah memang dalam perjalanannya 4 bulan sebelum coblosan kita kebut ya. Memang Gerindra ini punya modal gini Mas. Gerindra ini punya modal ideologinya lumayan, ideologinya kuat kita, karena memang partainya lebih kader gitu. Jadi memang ada trainingnya, ada diklatnya, ada partai jenjang, kader lah ya. Ada jenjang kadernya dan seterusnya. Sehingga kita ini memang berusaha untuk menjadi partai kader, partai yang tumbuh dan menumbuhkan kader. Sehingga memang secara ideologi kita lihat memang sangat kuat. Ideologinya kuat, rasa cintanya kader Gerindra terhadap Pak Prabowo sangat kuat. Bayangkan Pak Prabowo-nya sudah maju 2009 dengan Bu Mega, kalah, kita semangat lagi, kita diajak lagi untuk maju lagi, kalah lagi, maju lagi, kalah lagi, maju lagi. Nah, yang keempat ini ya. Yang keempat, alhamdulillah ya. Artinya kan Anda mungkin bisa nilai bahwa kalau tinju atau pertandingan seorang atlet katakanlah gitu ya, kan kalau kalah maju lagi kan nyemangati dirinya sendiri. Iya. Latihan lagi, ini kan. Nah ini kalau kontestasi politik kan menyemangati dirinya dan harus punya semangat lebih untuk bisa menyemangati pasukannya gitu. Sehingga saya kira itu satu hal yang kita bisa lihat
Pak Prabowo-nya semangat, plus kemudian pasukannya atau gerindranya itu secara ideologis itu juga sangat kuat gitu. Itu satu modal ya, begitu saya masuk ke sini, satu menjadi modal saya, sehingga dengan kerja tersistem, treatment yang baik, treatment yang tepat, sehingga kita bisa memenangkan pertarungan Pilpres. Tentu memang saya sebagai ketua DPD baru waktu kemarin itu lebih titik beratnya, let's say mungkin 80-90% memang untuk kita masih kerja untuk pemenangan presiden dulu ya. Pilpres, ya. Karena yang belum pernah kita menangkan itu adalah Pilpres ya. Iya. Kalau Pileg itu kan hampir ya, bahkan di 2019 Pak, pada saat kita masih posisi oposisi, kita perolehan suaranya terbesar kedua setelah PDIP. Artinya sebetulnya kalau kita genjot ya, kita berharap 2029 ya moga-moga bisa juara lah itu. Ya, amin. Nah, saya menyadari Mas, saya memang baru di sini. Ya baru itu artinya saya baru ke Jawa Tengah, tapi saya memang aslinya orang Jawa Tengah. Mana aslinya? Saya aslinya Purwodadi Grobogan. Purwodadi Grobogan. Saya lahir, tumbuh dan besar di Grobogan. Kemudian itu sampai SMP, kemudian SMA saya lanjut ke Taruna Nusantara di Magelang begitu. Kemudian setelah dari Taruna Nusantara di Magelang, saya lanjut ke National Defense Academy namanya Mas, di Jepang. Saya 5 tahun di sana. Alhamdulillah lumayan orang desa bisa punya kesempatan sekolah ke Jepang gitu. Kemudian di institusi militer di Jepang ya. Jadi National Defense Academy itu semacam akademi militernya di sana. Ya kita belajar bahasa Jepang tentu, karena pengantarnya bahasa Jepang, disertasi, presentasi, bikin semua ujian dasar kan pakai kanji ya. So far sih lancar semua. Oke. Kemudian saya kembali ke Indonesia. Kemudian saya tahun berapa kembali ke Indonesia? Kembali saya tahun 2009. Oh, 2009. 2009. Saya masuk ke Jepang 2004, 5 tahun di sana, jadi 2004 sampai 2009 kembali. Kemudian saya tahun 2010 bergabung atau diajak bergabung dengan Pak Prabowo. Karena memang dulu Pak Prabowo juga lah yang menggagas program-program untuk anak-anak muda Indonesia itu bisa sekolah ke banyak negara gitu ya. Betul. Dan termasuk salah satunya adalah kampus saya yang dimana saya belajar itu. Di Jepang itu ya? Di Jepang itu. Sehingga saya ketemu dengan Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo menyampaikan ke saya ya mengabdikan negara itu banyak cara gitu, termasuk juga jalur politik, kemudian jalur bisnis gitu, itu juga bagian dari pengabdian ke negara. Setelah saya 2010 ibaratnya saya kerja untuk beliau, waktu itu kan setelah Mega Pro kalah Pak ya. Iya. Nah itu kemudian saya menjadi sekretaris pribadinya beliau gitu. Oke. Mungkin kalau sekarang lagi ramai Mayor Teddy gitu ya. Ya, jadi Mayor Teddy-nya Pak Prabowo ini sebetulnya dulu ya. Mayor Teddy yang mungkin ya kalau gantengnya masih jauh lah kalau Mayor Teddy ya, kita adalah Mayor Teddy yang dulu waktu Pak Prabowo masih ibaratnya masih berusaha membesarkan partai gitu. Oh iya. Sejak tahun 2010 itu ya. Sejak tahun 2010 dan sejak hari itu juga saya selama 5 tahun tuh alhamdulillah Mas punya kesempatan nyantri dengan Pak Prabowo. Jadi ya lumayan lah, saya tinggal serumah dengan beliau ya, kemanapun beliau pergi saya ikut, kemudian ke luar negeri saya juga ikut, ya lumayan Pak. Jadi punya banyak pengalaman. 5 tahun itu? 5 tahun, sampai dengan selesai Pilpres 2014. Oh. Sehingga perjalanan di 2010 sampai dengan Pilpres 2014, di situ ada Pilkada DKI Jokowi Ahok dan lain-lain tuh. Ya, saya tahu lah. Jadi kisah Gerindra mendukung Anies, jadi Gubernur DKI tahu ya. Pak Jokowi. Oh iya. Pak Jokowi dan Ahok itu saya yang sedang mendampingi Pak Prabowo. Jadi kita tahu inilah banyak story gitu ya di belakang yang melatar belakangi proses-proses yang terjadi dan seterusnya. Oke. Jadi memang betul, dan saya dari keluarga di Purwodadi Grobogan, orang tua saya petani, petani, alhamdulillah Mas. Ya namanya orang tua petani, sekolah juga mungkin nggak selesai, tapi alhamdulillah keberhasilan orang tua saya adalah bisa mengantarkan saya sampai ke jenjang pendidikan yang lumayan gitu sebagai orang desa. Ya, jadi itu. Nah kemudian dalam prosesnya setelah ikut Pak Prabowo itu memang katakanlah orang tua saya itu kalau telepon begini, tolonglah kandang Pak Prabowo ini Rabu ya. Di Jawa Tengah. Ke Bapak jenengan ya? Iya, Bapak itu loh. Sebagai petani ya? Sebagai petani, namanya ngerti nih anaknya ada. Ya, punya channel. Akses, ada akses lah, sama orang penting lah gitu ya. Kalau telepon itu kandang Pak Prabowo lah. Ya ini
nganu Rabu angel. Kartu tani ki ngel-ngeli. Wong tani ki angel gara-gara kartu. Beli pupuk harus pakai kartu tani ya. Kemarin-kemarin. Kalau ketaklet to. Lah keng pripun, Pak? Lah keng napa? Lah iku kartu tani ku wis semepak, wis iya meh dijukuk, digesek. Ternyata Pak Yahyo niki mesinnya error gitu, makanya digantiin play mriki. Jadi pas datang lagi error lagi, sehingga kan ini contoh case saja gitu, bahwa dengan pupuk yang tidak lancar, kalau orang itu kan sok semayani Pak, ya mesti ya, entah ini telung dino gitu. Begitu telung dino, kok nanti seminggu gitu kan. Tanaman itu kan gak sok, pari jagung itu kan gak sok semayani. Wayai dirabu ya begitu dirabu. Kira-kira kalau kesahnya seperti itu ya. Jadi dan lain-lain. Jadi sehingga karena saya juga belajar berangkat dari keluarga yang di desa ya, kita agak sedikit memahami lah kebatinan ya. Wong desa ki janjane kalau ke saya apa sih, misalnya bansose ora rata gitu ya. Dan itu saya sampaikan ke Pak Prabowo. Dan itu menjadi materi kampanye saya selama 4 bulan memenangkan beliau. Ya karena kemarin itu ya. Karena real Pak, real. Dan saya sampaikan Pak Prabowo menyampaikan tolong sampaikan pokoknya Prabowo Gibran menang ya. Pupuk harus terdistribusi langsung ke petani-petani tanpa kartu tani harus dihapus. Jadi memang komitmen beliau. Kemudian masalah bansos misalnya ya, kan ono sing kudune entuk malah ora entuk, sing kudune ora entuk malah entuk. Itu kan makanya jadi ribut-ribut Pak. Betul. Karena di desa itu antara dapat dan tidak itu namanya beda ya. Kalau cara berpikirnya orang kota itu kan misalnya omain yang komplek, mungkin tonggo ya mungkin sing ngerti, sing kenal katakanlah beberapa rumah lah. Kalau di desa itu kan kenal kabeh Pak. Ya, satu desa itu kenal. Satu desa kenal semua, sehingga kok kenapa? Nah itu banyak keluhannya misalnya dari kepala desa lah itu ya. Kepala desa sebagai wakil negara di desa itu dianggap karena bansos ini pendataannya mungkin gak pas gitu dinilai sama warganya, dianggap piye sih Pak Lurah iki nganu pilih kasih waktu sukses itu dikai ya gitu. Padahal pada kenyataannya ya nggak begitu gitu loh. Karena mungkin apakah datanya belum terperbarui dan lain-lain, itu juga kita sampaikan ke Pak Prabowo. Artinya waktu proses kampanye keluh-keluh itu tak sampaikan, karena ya ngapunten Mas, ya saya harus katakan kedekatan saya dengan Pak Prabowo itu adalah sebuah competitive advantage yang saya punya gitu. Dan apalagi sekarang jadi presiden terpilih, dan tentunya saya berharap makin banyak aspirasi yang betul-betul kita serap dari bawah, yang betul-betul kesulitan, kesusahan orang itu kita rasakan gitu loh. Ya itulah. Kemudian Mas, tiba-tiba poster banyak di jalan-jalan ya. Orang bilang baru aja menjadi ketua DPD, sekarang mau melangkah lagi, melompat lagi menjadi calon gubernur Mas. Kira-kira apa yang mendasari semua itu Mas? Saya kira ya Mas ya, ini apresiasi gini. Saya juga merasa bersyukur, beruntung ya, saya jadi ketua DPD baru, kemudian kita kerjanya peng-pengan Mas. Jenengan bisa cek ke Gerindra di kabupaten kota, itu sudah katanya udah ampun-ampun lah gitu untuk kita dalam proses pemenangan kemarin. Dan alhamdulillah memang kerja keras itu hasil tidak mengkhianati proses lah. Jadi proses tidak mengkhianati hasil. Walaupun tentunya hasil misalnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu di Jawa Tengah menang 53% ya. Jauh dari ekspektasi kita, jauh lebih baik gitu maksudnya. Lebih baik. Tapi tentu itu bukan juga terus kinerja kita aja, kinerja saya itu pekerjaan saya kan, kita enggak. Ya kita tahulah bahwa banyak yang bekerja, banyak relawan, partai koalisi yang lain, termasuk juga timnya Mas Gibran gitu ya, tim dari Solo dan seterusnya, yang akhirnya terakumulasi membuat sebuah angka 53% tadi. Tapi intinya adalah bahwa teman-teman Gerindra, saya dan juga beberapa simpatisan itu melihat bahwa ini kerja nih oke lah. Jadi saya merasa dengan digadang-gadang atau orang keinginan untuk mendorong saya jadi calon gubernur ini semacam apresiasi gitu. Jadi saya merasa pekerjaan saya yang mungkin barangkali cuma 4-5 bulan ini ternyata dinilai orang baik. Jadi saya merasa, maksudnya gini, ini adalah penilaian cara menghargai orang lain terhadap saya yang dianggap kinerjanya baik. Jadi saya merasa ya kalau kita dianggap kinerjanya baik kan kita seneng lah ya. Itu saya kira itu yang mendasari itu.
Kalau masalah baliho misalnya contoh di mana-mana di baliho ada yang billboard dan lain-lain, itu jujur saja itu adalah semacam animo ya. Saya tidak mengkondisikan, memerintahkan atau apa, enggak ya. Itu DPC yang di relawan ya, relawan, kemudian PAC pada masa-masa gitu. Ya sesuai dengan kemampuan masing-masing ya tentu. Bahkan kan dukungan resmi di ya, beberapa ada deklarasi. daerah, Kemarin bahkan deklarasi. saya beberapa DPC saya datang di situ, kita syukuran pemenangan Prabowo Gibran malah pada deklarasi dukungan. Malah deklarasi dukungan. Nanti kan gitu ya, orang tuh di politik kan wah ya pura-pura gitu. Padahal ya pada kenyataannya memang seperti itu ya. Saya nggak ngondisiin yang sedemikian rupa untuk as if gimana gitu ya. Tapi ya apapun kan Mas, namanya orang punya harapan ya. Kemudian orang tuh kan, ayo Mas, iki wis menang iki pilpres iki, wis ayo pasukannya wis panas iki, terus naik kan gitu. Iya. Jadi ada semangat seperti itu. Oke. Artinya dari pertanyaan jenengan tadi sebetulnya lebih ke saya merasa dihargai, saya merasa apresiasi lah ya oleh teman-teman dari kerja selama ini ya. Yang hasilnya luar biasa dicatat di kandang banteng loh Mas. Oke, tapi yang paling penting Mas, sebetulnya juga orang pengen tahu nih isi kepalanya Mas Dar kalau memang mau maju gubernur ini sebenarnya mau apa ini di Jawa Tengah ini, mau apa ini sebetulnya gitu. Ya gini Mas ya, kadang-kadang kan orang itu, saya kan sekali lagi karena saya juga di politik juga sudah lumayan lah ya, saya ikut Pak Prabowo udah hampir 14-15 tahun ya, dan kita tahu proses politik dari pileg, dari pilkada, dari proses pencalonan seseorang, katakanlah pencalonan dulu Pak Jokowi misalnya, pencalonannya Pak Anies atau Pak Sandi, terus kemudian calonnya Pak Ridwan Kamil, kita lihat proses pilkada di Jawa Timur dan seterusnya. Pada prinsipnya kan begini Mas, semua orang itu pasti keluar dengan program. Nah kadang-kadang kan menurut saya, kadang-kadang program itu, programnya seorang kepala daerah katakanlah itu, menurut saya ya mau nggak mau harus sinkron sama pemerintah pusat. Maksudnya begini loh, grand design-nya itu kan pemerintah pusat. Walaupun memang ada kewenangan-kewenangan yang memang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, baik itu di level gubernur, sama juga diberikan ke level bupati ya. Kan ada kewenangan-kewenangan memang bisa diatur. Nah, saya melihat bahwa memang ini juga menjadi dasar karena barangkali ya teman-teman misalnya mendorong saya karena saya dianggap mungkin dekat dengan Pak Prabowo gitu, kemudian saya representasi dari Pak Prabowo misalnya, kemudian itu menjamin jadi gubernur kira-kira kok mungkin program ini sinkron semua. Betul. Ya. Karena kan gubernur itu kan bukan presiden, gak iso terus gubernur ini ngewisi kabeh kan nggak bisa. Betul. Kita bisa lihat lah, misalnya di pemerintah Pak Jokowi kan misalnya ngomong infrastruktur jalan, kan juga nggak semua dibangun gubernur, kan ada yang dibangun bupati, dibangun gubernur, ada yang dibangun oleh pemerintah pusat, misalnya. Sehingga menurut saya yang utama yang membuat juga teman-teman mendorong itu karena urusan sinkronisasi. Sinkronisasi ya. Yang kedua mungkin karena saya juga adalah orang Jawa Tengah Mas, saya lahir besar di Jawa Tengah, saya memahami mayoritas orang di Jawa Tengah yang tinggal katakanlah di desa itu seperti apa, sampai sekarang juga orang desa masih tinggal di sana. Ya sedikit banyak orang menganggap bahwa saya memahami persoalan-persoalan yang mendasar Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, oke. Kenapa sih misalnya Jawa Tengah kok tertinggal sama provinsi lain di Pulau Jawa? Ya. Kenapa sih kok kemiskinannya paling bawah atau paling miskin lah katakanlah ya, masih tinggi ya, paling tinggi ya, infrastruktur juga masih sangat. Kenapa sih misalnya kemarin saya ditanya masalah UMK UMR misalnya gitu. Saya ditanya masalah rasio nilai tukar petani dan seterusnya lah, dan kita melihat dari angka-angka statistik itu memang kita harus ngaca dan kita harus mengakui dulu bahwa memang kondisinya memang tertinggal, maksudnya tertinggal di antara provinsi lain di Pulau Jawa. Padahal kan di Jawa Tengah ini Mas, menurut saya rakyatnya itu kan rajin Mas. Orang Jawa Tengah ini kan rajin. Saya bisa pahami petani di kita, jangan bisa lihat setelah subuh itu udah siap-siap pergi ke sawah. Jadi memang kita ini adalah orang atau suku bangsa gitu. Barangkali kalau kita bandingkan dengan yang lain, suku bangsa Jawa ini kan relatif
Satu, orangnya mudah diterima, secara sikap mentalnya juga sangat baik, Ya. kerja keras Mas. Kita bisa lihat juga kenapa transmigrasi orang Jawa kemana-mana tuh banyak diantaranya yang juga berhasil, karena memang orangnya primpen, telaten gitu loh. Ya. Pokoknya seperti yo sidik-sidik gitu, lama-lama gitu. Sehingga menurut saya ini modal. Kalau orangnya begini kok kondisi rakyatnya misalnya banyak yang miskin, misalnya banyak yang susah, berarti ada yang keliru lah, ada sesuatu yang keliru. Pak Jokowi orang Jawa Tengah, jadi presiden 10 tahun, kan pasti mikirin, cuma ya memang harus ada, maksudnya gini loh, saya yakin Pak Jokowi itu mikirin, apapun, dia mikirin negara, se-Indonesia betul, tapi namanya orang berasal dari Ya, wajar dong. itu kan kira-kira nih apa ya gitu ya. Tapi sekali lagi itu tadi, sinkronisasi itu penting. Betul. Maunya Pak Jokowi apa, tapi Yang di bawah terimplementasi enggak ke Ya. gubernur, ke provinsi, kabupaten, kota gitu. Itu satu, dua, hal yang kedua ya Mas. Kalau kita lihat petani satu-satu ya, misalnya kenapa mesti miskin, kemudian kenapa kok industri formal, pabrik industri itu tidak sebesar pertumbuhannya dibandingkan di Jawa Barat sama di Jawa Timur misalnya, itu nanti akan berkaitan dengan UMK dan UMR gitu. Ya banyak gitu, maksud saya kalau Anda bisa cek, kalau jenengan bisa cek ya, tahun ini angka mudik orang ke Jawa Tengah itu 60 juta lebih Mas. Sementara di Jawa Timur itu 30 juta sekian, itu kan artinya bahwa memang banyak orang Jawa Tengah yang merantau. Gitu loh. Ya, berarti kan kita harus peta nih. Jawa Tengah kurang menarik gitu ya selama ini ya. Apa kerja misalnya di pabrik di Bekasi, di Kerawang misalnya ya. Lebih. Berarti ya mungkin pabrik di sini kurang. Gitu. Nah, kita harus itu tadi iklim investasi ya. Saya bahkan merasa bahwa gini loh, orang pengusaha nggawe pabrik di Jawa Tengah itu harusnya produktivitasnya pasti lebih tinggi daripada yang lain, karena orang Jawa Tengah itu rajin Mas. Ya. Para karakternya. Yang kedua juga kita itu enggak banyak, ya kita ini orangnya kan ada nerimonya gitu, nggak banyak protes, nggak banyak demo lah kalau di Jawa Tengah ini. Sehingga ini opportunity nih, Ya, karakter orang Jawa Tengah ini ya. Ayo dong, nah kita modal yang cukup bagus sebetulnya betul, ya. gitu. Tinggal butuh sosok pemimpin ke depan. Betul, bahkan kan kalau jenengan perhatikan banyak pabrik di tempat lain tuh beberapa sudah merencanakan merelokasi dan berkeinginan merelokasi di Jawa Tengah loh. Ya. Karena mungkin di sana banyak demo lah, tuntutan ini dan itu. Nah, ini kesempatan. Demo ya termasuk tuntutan UMK juga sebetulnya. Betul. Walaupun artinya apa? Artinya bahwa gini, saya punya prinsip gini Mas. Kalau rakyat kita, kalau saudara-saudara kita di satu daerah katakanlah di Jawa Tengah, kok luwih akeh wong dodolan informal. Informal tuh saya tidak mengatakan ini tidak terhormat. Pekerjaan apapun yang halal itu terhormat. Tapi kalau wong tukang bakso asongannya tambah akeh, itu artinya pemerintah itu kurang berhasil dalam menyediakan lapangan kerja formal. Betul. Orang mengatakan kan itu UMKM Mas Dan misalnya. Loh bukan. Yang dimaksud dengan UMKM yang kita fasilitasi itu UMKM kita bikin industri rumahan, ya kan? Bikin industri rumahan. Kemudian kita istilahnya intensifikasi pertanian, pengolahan pertanian, itu boleh UMKM. Tapi kalau orang nggak susah kerja dan lain-lain, jadi terpaksa udah deh aku gawe dodolan bakso aja, terhormat pekerjaan itu. Tapi kalau makin banyak yang melakukan itu, mau nih misalnya satu jalan satu gang mau nih nggak banyak pedagang kaki lima, kok saiki dadi akeh. Nah itu menurut saya tanda-tanda bahwa memang pemerintah ini kurang berhasil dalam menyediakan iklim dan menyediakan satu ekosistem yang membuat industri tumbuh, lapangan pekerjaannya tersedia dan seterusnya Mas. Masyarakatnya ceker dewe-dewe lah. Iya, ceker dewe-dewe. Cari penghidupan sendiri-sendiri. Oke Mas Dar, apa namanya? Kalau aku jawabnya panjang-panjang. Iya nggak apa-apa. Kalau masalah kenapa mesti harus maju di Jawa Tengah tadi udah dijelaskannya. Banyak pekerjaan yang mesti harus dibenerin ternyata ya. Banyak hal ya. Banyak pertanian apalagi kemudian dan macam-macam itu ya. Itu saya kira sudah terjawab sih kenapa sih Mas Dar memang harus maju ya itu. Muda lagi ya, masih muda juga. Kemudian Mas Dar, kita pengen mengulik lagi tentang sosok panjenengan ya karena kan supaya masyarakat juga lebih tahu siapa Mas Dar sebetulnya.
Orang bilang orang desa ya, dari Gerobokan, anaknya petani buruh, bener ya? Atau petani yang punya lahan berhektar-hektar gitu? Enggak lah, Enggak kalau ya? hektaran enggak ada, mana ada orang di desa. Oke, boleh cerita Mas Dar dari kecil di Gerobokan, dari SD atau sampai kemudian kenal Pak Prabowo tuh. Itu orang pengen tahu kan gini Pak. Orang itu kalau orang desa, anaknya petani buruh, terus sampai kenal Pak Prabowo itu kan nggak mudah itu. Yeah. Nggak mudah itu mesti saya melihat pribadi Mas Dar ini mungkin ada karir perjalanan yang luar biasa yang akhirnya dikenal oleh Pak Prabowo misalnya, bahkan dapat beasiswa ke Jepang dan segala macam. Gimana tuh bisa cerita supaya menjadi inspirasi anak-anak desa juga Mas? Dari kecilnya itu gimana sih di Gerobokan itu? Gini Mas, ada satu podcast di Jakarta yang terkenal. Dia mengatakan di podcastnya bahwa gue itu kalau punya anak, kalau dia belajar terus malah saya larang untuk belajar, saya suruh main. Jadi